Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Novan Rahmantio. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cerita tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Sebelumnya silakan subscribe terlebih dahulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar setiap video terbaru dari kami langsung masuk ke HP kamu. Dan bagi yang belum sholat, silakan untuk sholat terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah, silakan lanjutkan nonton video ini sampai selesai. Nabi Ayub alaihissalam adalah putra Is bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ayub adalah seseorang yang sangat kaya raya. Istri Nabi Ayub banyak dan anak Nabi Ayub juga banyak, yakni berjumlah 12 orang. Hartanya melimpah ruah dan ternaknya tak terbilang jumlahnya. Ia hidup makmur dan sejahtera. Walau demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap tekun beribadah. Segala nikmat dan kesenangan yang dikaruniakan kepadanya tak sampai membuat Nabi Ayub lupa kepada Allah. Nabi Ayub gemar berbuat kebaikan, suka menolong orang, terlebih orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan, baik itu berupa harta, berupa makanan, ataupun berupa pekerjaan. Sehingga walaupun Nabi Ayub adalah orang yang kaya, tetapi masyarakat sekitarnya sangat menyayangi Nabi Ayub dengan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Nabi Ayub tersebut. Para malaikat di langit terkagum-kagum dan semua membicarakan ketaatan Nabi Ayub dan keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Iblis yang mendengar pembicaraan itu merasa iri dan ingin menjerumuskan Nabi Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Pertama, iblis mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ia gagal. Nabi Ayub tak tergoyahkan. Iblis kemudian menghadap kepada Allah, meminta izin untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Iblis pun berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub yang senantiasa patuh dan berbakti menyembahmu, senantiasa memujimu, tak lain hanyalah karena takut kehilangan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadanya. Semua ibadah yang dia lakukan itu tidaklah ikhlas dan bukan karena cinta dan taat kepadamu. Andai kata ia terkena musibah, kehilangan harta, kehilangan anak-anak dan istrinya, belum tentu ia akan taat dan tetap ikhlas menyembahmu sampai sekarang ini." Kemudian Allah pun membalas perkataan iblis. "Hai iblis, sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin yang sejati. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaku adalah semata-mata karena didorong oleh iman yang kuat. Iman dan takwanya tak akan tergoyahkan oleh perubahan keadaan duniawi. Cintanya kepadaku dan kebaikannya tidak akan menurun dan menjadi berkurang, walau ditimpa musibah apapun yang melanda dirinya dan hartanya. Ia yakin bahwa apa yang ia miliki adalah pemberianku, yang sewaktu-waktu dapat aku cabut daripadanya atau menjadikannya berlipat ganda. Ia bersih dari segala tuduhan dan prasangkamu. Kenapa iblis? Apakah kau iri melihat Ayub? Engkau tidak rela melihat hamba-hambaku dan anak cucu Adam berada di atas jalan yang lurus. Untuk menguji keteguhan hati Ayub dan keyakinannya pada takdirku, kuizinkan kau menggodanya dan memalingkannya dariku. Kerahkanlah pembantu-pembantumu dari golongan syaitan untuk menggoda Ayub melalui harta dan keluarganya. Cerai-beraikanlah keluarganya yang rukun damai itu. Lihatlah sampai di mana kemampuanmu untuk bisa menyesatkan hambaku Ayub itu." Demikianlah percakapan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan iblis laknatullah. Kemudian iblis dan para bala tentaranya kemudian menguji keimanan Nabi Ayub dalam 3 hari. Hari pertama, iblis dan para bawahannya membinasakan hewan-hewan ternak peliharaan Nabi Ayub. Semua mati bergelimpangan dalam waktu yang serentak. Satu persatu hewan-hewan itu mati bergelimpangan, disusul dengan pertanian dan perkebunan Nabi Ayub ludes terbakar. Sehingga harta yang dimiliki oleh Nabi Ayub pun kemudian seketika langsung sirna. Iblis yang melihat kebun-kebun dan pertanian Nabi Ayub yang terbakar dan hewan-hewan ternak Nabi Ayub yang bergelimpangan di mana-mana kemudian tertawa dan merasa bahwa Nabi Ayub akan berkeluh kesah dan marah-marah. Akan tetapi tidak demikian. Bahkan Nabi Ayub alaihissalam berhusnuzon kepada Allah dan bersangka baik kepada Allah. Nabi Ayub tidak berkeluh kesah. Nabi Ayub tidak marah. Bahkan
Dengan hartanya yang hilang, semua kebun-kebun yang terbakar, Nabi Ayub malah meningkatkan ibadah kepada Allah 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Hal itu membuat iblis laknatullah menjadi geram karena percobaan pertamanya gagal. Nabi Ayub tak tergoyahkan imannya. Di hari kedua, iblis pun merancang lagi rencananya. Di hari tersebut, semua anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang tersebut mati serentak dalam waktu yang bersamaan. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi anak-anaknya itu. Namun mereka kecewa. Nabi Ayub tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub memang bersedih hati dan menangis, tapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua anak Nabi Ayub meninggal dunia, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya dan tidak dapat menghalanginya. Kemudian di hari yang ketiga, cobaan pun datang lagi kepada Nabi Ayub, yang mana pada hari itu Nabi Ayub menderita penyakit yang tidak tahu dari mana sebabnya. Penyakit ini belum pernah terjadi oleh orang sebelum Nabi Ayub dan setelah Nabi Ayub. Jadi penyakit ini memang dikhususkan untuk menguji iman Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga dengan sakit yang berat tersebut, istri-istri Nabi Ayub banyak yang melarikan diri. Namun hanya ada satu orang istri yang sangat setia dengan Nabi Ayub alaihissalam, yaitu istrinya yang bernama Rahmah. Para tetangga Nabi Ayub tidak mau ketularan penyakit Nabi Ayub ini, sebab karena memang penyakit ini baru dan belum pernah terjadi sebelumnya, dan belum ada penawar obatnya. Dikarenakan takut untuk menularkan wabah penyakit di kalangan masyarakat, akhirnya Nabi Ayub dan istrinya pun mengasingkan diri ke tempat yang terpencil dari lingkungan masyarakat dan tinggal sendirian dengan istrinya Rahmah di tempat yang sangat jauh. Penderitaan yang dialami oleh Nabi Ayub ini tidak hanya sehari 2 hari, akan tetapi memakan waktu selama 7 tahun. Melihat Nabi Ayub yang keadaannya semakin buruk, Rahmah pun menjadi kasihan dan berkata, "Wahai suamiku, engkau adalah utusan Allah, yang pastinya setiap doamu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa kau tidak berdoa saja, wahai suamiku, agar penyakitmu ini bisa disembuhkan oleh Allah, agar kamu bisa beribadah lebih leluasa dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya?" Kemudian Nabi Ayub alaihissalam pun berkata, "Wahai Rahmah, tahukah kamu berapa lama kita telah diberikan kenikmatan kekayaan oleh Allah?" Rahmah pun menjawab, "Ya, aku tahu ya Nabiullah, kita telah merasakan kekayaan selama 20 tahun. Kemudian Nabi Ayub pun berkata, "Tahukah kamu Rahmah, berapa lama aku telah kena penyakit seperti ini?" Kemudian Rahmah pun menjawab, "Sekitar waktu 7 tahun. Kemudian Nabi Ayub pun berkata, "Sesungguhnya aku malu wahai Rahmah. Agaknya tidak seimbang apabila aku yang telah diberikan nikmat oleh Allah selama 20 tahun harus berkeluh kesah dengan ujian yang baru hanya sebatas 7 tahun ini." Kemudian Rahmah pun mengatakan, "Aku tahu wahai suamiku, akan tetapi aku kasihan melihatmu. Setidaknya engkau sembuh itu agar engkau bisa lebih leluasa beribadah dan bisa enak dalam beribadah kepada Allah." Maka Nabi Ayub pun mengatakan, "Insya Allah Rahmah, aku tidak apa-apa untuk saat ini." Dalam kehidupan Nabi Ayub dan Siti Rahmah dalam pengasingan, Nabi Ayub pun dirawat oleh istrinya, yang mana istri Nabi Ayub tersebut bekerja di pagi hari dan sorenya pulang. Akan tetapi lama-kelamaan orang-orang pun mengetahui bahwa Rahmah adalah istri dari Nabi Ayub yang telah terjangkit wabah penyakit. Oleh karena itu, Rahmah pun dikeluarkan dari tempat pekerjaannya. Rahmah bingung di mana lagi harus mencari uang, padahal selama ini dia selalu bekerja di tempat tersebut dan dari hasil itulah untuk biaya makan sehari-hari dan keperluan Nabi Ayub. Lalu Rahmah pun kembali lagi ke tempat ia bekerja dan meminta agar majikannya memberinya hutang roti untuk makan sehari-hari. Akan tetapi majikannya menolak. Namun majikannya hanya mau memberi roti jika Rahmah rela memotong gelang rambutnya yang panjang, karena istri Nabi Ayub ini sangatlah cantik rupawan dan pasti memiliki rambut yang cantik juga. Akhirnya Rahmah dengan berat hati memotong rambutnya dan menjual rambut tersebut, padahal rambut tersebut sangat dicintai oleh Nabi Ayub alaihissalam. Rahmah pun kemudian pulang ke rumah dengan membawa uang yang banyak.
Akan tetapi Nabi Ayub curiga dari mana Rahmah bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Sehingga Rahmah pun menceritakan dengan jujur kejadian kenapa ia bisa mendapatkan uang yang banyak, yakni dengan menjual rambutnya. Nabi Ayub yang mendengar hal tersebut sangat marah, karena rambut tersebut memang sangat disukai oleh Nabi Ayub. Pada suatu hari, Rahmah pamit meninggalkan suaminya. Ia akan bekerja untuk menghidupi suaminya tersebut. Akan tetapi, Nabi Ayub alaihissalam melarangnya. Namun Rahmah tetap pergi sembari berkeluh kesah. Kemudian Nabi Ayub berkata, "Kiranya kau telah terkena bujukan setan Rahmah, sehingga berkeluh kesah atas takdir Allah. Kelak jika aku sudah sembuh nanti, kau akan aku pukul 100 kali. Mulai saat ini, tinggalkanlah aku seorang diri jika kau ingin pergi. Aku tak membutuhkan pertolonganmu lagi, sampai Allah menentukan takdirnya." Setelah ditinggalkan istrinya Rahmah, Nabi Ayub pun hidup seorang diri. Di dalam kamarnya, ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru kepada Tuhannya, "Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan." Quran Surat Shad ayat ke-41. Allah menerima doa Nabi Ayub tersebut yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Allah memerintah Nabi Ayub supaya ia menghentakkan kakinya ke tanah. Maka memancarlah air yang dapat dipakai untuknya mandi dan minum. Dengan izin Allah, Nabi Ayub alaihissalam sembuh dan sehat seperti sedia kala, bahkan lebih tampan dari hari sebelum ia terkena penyakit tersebut. Sementara itu, Rahmah yang telah pergi meninggalkan Nabi Ayub lama-lama merasa kasihan dan tak tega membiarkan Nabi Ayub seorang diri. Ia datang menjenguk, namun ia tak mengenali suaminya lagi, karena Nabi Ayub sudah sembuh dan keadaannya jauh lebih baik daripada sebelumnya, lebih sehat dan lebih tampan. Nabi Ayub alaihissalam bergembira melihat istrinya kembali lagi. Namun ia ingat sumpahnya, yaitu ingin memukul istrinya 100 kali. Ia harus melaksanakan sumpah itu. Akan tetapi ia pun bimbang. Istrinya sudah turut bersedia bersama-sama selama 7 tahun dalam penderitaan yang telah dia alami. Mana mungkin ia akan menghukum istrinya yang telah merawatnya selama itu dengan keadaan yang begitu berat. Sehingga dalam kebimbangannya Nabi Ayub, Allah pun memberikan solusi kepada Nabi Ayub yang dijelaskan dalam firman-Nya surat Shad ayat ke-44, yang artinya, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya." Demikianlah Nabi Ayub alaihissalam memukul istrinya dengan seikat rumput berjumlah 100 ikat, sebanyak 1 kali saja untuk memenuhi sumpahnya. Nabi Ayub alaihissalam kemudian hidup lagi dengan keluarganya dan memperoleh lagi ketentraman hidup. Ketika berita tentang kesembuhan Nabi Ayub telah tersebar di mana-mana, masyarakat yang dulu menjauhi Nabi Ayub dikarenakan takut untuk tertular penyakit, maka berbondong-bondong memberikan bantuan kepada Nabi Ayub tersebut. Sehingga kekayaan Nabi Ayub pun sampai melimpah ruah, bahkan 2 kali lipat dari hari sebelum Nabi Ayub mendapat musibah. Dan ketika mendapatkan anak, Nabi Ayub selalu mendapatkan anak yang kembar lagi, sehingga anak Nabi Ayub pun berkembang dan bertambah jumlahnya sampai memiliki 24 anak, 2 kali lipat dari anak sebelum waktu 7 tahun silam. Demikianlah cerita tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah hamba Allah yang sangat sabar dan taat kepada Allah dalam suka maupun duka, baik ketika senang dan bergelimang harta maupun ketika tertimpa musibah yang sangat luar biasa hingga ia diasingkan. Kekayaan Nabi Ayub tidaklah membuat ia lupa untuk taat kepada Allah. Kesusahan hidup yang ia alami sebagai cobaan dari Allah juga tidak membuatnya berkeluh kesah dan putus asa. Iblis akan mengerahkan segala upayanya dalam menggoda manusia agar tergelincir dalam jurang kesesatan. Sekian dulu untuk kisah Nabi Ayub alaihissalam pada saat ini, dan nantikan video berikutnya dari kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar setiap video terbaru dari kami langsung masuk ke HP kamu. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.